This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari Ketua Komite SDN Medoro, Bapak. Di sebelah kiri saya Wakil Komite SDN Medoro, dan di samping kanan Ketua Paguyuban SDN Medoro. Oh, Ibu sudah berapa lama menjadi ketua komite? Baru berjalan di tahun ini. Oh, tahun ini. Ya, ya. Berarti apakah Ibu di dalam pengurusan komite ini sudah memberikan kontribusi ke sekolah ini atau gimana Ibu? Pemikiran? Mungkin kalau Bu Hartanti ketua yang baru ya Pak, mungkin saya sebagai wakil, saya sudah hampir 3 tahun ini menjadi wakil komite di sekolah ya. Mungkin bisa bertanya ke saya dulu. Oh, oke, monggo. Ibu bisa menjelaskan sejauh mana kontribusi komite terhadap sekolah itu seperti apa? Oh iya, iya. Untuk kemarin kami punya program itu terakhir membuat musola, Bapak. Musola. Iya. Oke. Oke. Kalau dulu program yang dulu itu membuat paving, memaving lapangan sekolah, kemudian tempat parkir juga. Itu yang saya ya. Ini kontribusinya apa dalam rangka menggalang dana masyarakat untuk pembangunan sekolah atau seperti apa, Bu? Iya, iya. Jadi kami dari komite tentunya berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru di SDN Medoro. Pada waktu itu di SDN Medoro belum ada musola, kemudian kami berdiskusi, kemudian mendatangkan wali murid untuk menggalang dana. Bagaimana apakah setuju untuk membuat musola, dan alhamdulillah semua wali murid setuju, kemudian kami galang dana. Dan pembuatan musola ini kurang lebih membutuhkan waktu 3 tahun. Ya, pas anak saya kelas 1 dulu sampai sekarang. Alhamdulillah sudah selesai. Itu mohon maaf di dalam musyawarah itu dikenakan berapa itu? Per orang tua atau sukarela atau? Itu disepakati per anak 150.000. Temporer, dana temporer. Dana temporer. 150.000 itu dicicil atau gimana, Bu? Boleh. Biasanya kalau di sini itu kan ada musim panen ya Pak ya. Mungkin panen tembakau dan di musim hujan itu panen padi. Jadi boleh 2 kali bisa membayar saat panen padi boleh. Mungkin kalau belum bisa ya pas panen tembakau ya, disesuaikan dengan kemampuan wali murid. Okay. Itu dari segi pembangunan ya. Mungkin lain Ibu mungkin dalam program-program sekolah jajak rembuk atau gimana? Program. Oh iya, itu kami kemarin si kurikulum ya Pak ya, tentang visi dan misi sekolah ya, untuk menciptakan siswa yang berprestasi, yang berlandaskan iman dan takwa. Iya. Kemudian ada misi-misinya, misi-misi yang juga kami sampaikan. Oke. Dari pengamatan Ibu, apakah visi itu sudah terrealisasi ataukah masih perlu ada peningkatan lebih lanjut? Ya, alhamdulillah sepertinya ini sudah terrealisasi ya Bapak. Dalam prestasi anak-anak juga saya lihat
banyak yang berprestasi ya, seperti kemarin itu ada lomba tartil Quran, itu juga mendapatkan juara 2 anak di SDN Medoro. Ya itu kan bukti kalau Bapak Ibu gurunya membimbing dengan baik sehingga mendapatkan juara. Itu yang terbaru yang saya tahu. Itu kan masih level kecamatan, Bu? Iya, level kecamatan. Enggak ingin sampai ke level lebih tinggi gitu, kabupaten gitu? Amin, semoga harapan kami seperti itu, Pak. Oh, gitu. Nah, kalau sehingga perlu dipacu lagi ya, Bu ya? Oke, insya Allah ya. Kira-kira apa saran Ibu ke sekolah supaya lebih mantap lagi sehingga prestasinya bisa sampai ke kabupaten, maksudnya begitu? Ya, mungkin dengan ekstrakurikuler, kemarin kan juga sudah ada ekstrakurikuler, mengaji, kemudian apa itu, rebana, ya. Seni tari juga ada ekstrakurikulernya. Jadi saya rasa itu bisa membantu untuk kedepannya anak-anak bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Insya Allah. Itu untuk ekstra ya. Dari segi akademik siswa, para lulusannya seperti apa, Ibu? Menurut Ibu? Akademik kemarin, saya tahun kemarin itu kalau tidak salah lomba MIPA atau siswa prestasi itu sampai ke Lamongan kalau nggak salah, Pak. Iya ya Bu ya. Iya. Oh, ada lomba siswa prestasi ya. Itu sudah sampai ke Kabupaten Lamongan. Ya, saya kira itu sudah sangat membanggakan karena seleksi di kecamatan juara 1 kemudian dikirim ke Lamongan. Iya, ya. Ya. Untuk di Sukorame ini selain Medoro apakah ada sekolah lain, Bu? Di Medoro. Kalau di desa Medoronya hanya ini sekolahnya SD. Di satu kecamatan Sukorame? Oh, satu kecamatan banyak, Pak. Gitu ya? Ada 13 sekolah dasar negeri. Oh, gitu ya. Berarti ya. 13 sekolah gitu ya. Ya. Jadi, menurut Ibu gimana perasaannya? Puaskah dengan lulusannya di SDN Medoro ini? Atau bagaimana Ibu dengan hasil? Ya, saya sangat puas dan sangat bangga Pak bisa menyekolahkan anak saya di sini. Ya, saya tidak membandingkan dengan sekolah lain, tetapi menurut saya SD Medoro ini insya Allah yang terbaik untuk anak saya. Oh, begitu ya. Menurut Ibu, pandangan Ibu ini keunggulannya di mana sih? Keunggulannya? Ini untuk keseharian aja ya Pak. Ya, kemarin saya tiap ngantar anak saya sekolah, itu ada pembiasaan yang saya salut dengan Bapak Ibu gurunya, jogoregol. Jadi setiap saya antar anak itu sudah ada Bapak Ibu guru yang menunggu di depan, sudah disambut oleh Bapak Ibu guru. Itu saya rasa satu pembiasaan yang baik. Jadi anak saya itu 6:30 itu sudah mau, ayo Bu, aku diantar ke sekolah, nanti aku telat gitu. Oh, begitu. Itu kan satu pembiasaan yang sangat baik ya. Dampaknya itu ke anak saya kan bagus sekali. Jadi bangunnya pagi, kemudian habis bangun tidur itu sekarang mau sholat subuh bersama saya dan ayahnya. Saya juga nggak tahu loh, kok mau biasanya itu plelak gitu loh Pak, maaf. Iya. Iya. Ini ya. Untuk ketua komite yang baru, impian apa yang ingin Ibu wujudkan di sekolah ini? Ini kita punya program baru, Pak, ya. Untuk kedepannya yang belum terlaksana. Yang pertama, literasi digital. Literasi nah, ini kan ya. Gimana pihak sekolah juga sudah memfasilitasi gazebo sebagai kafe literasi, insya Allah ke depannya. Terus yang kedua, mewujudkan sekolah adiwiyata. Adiwiyata. Bagus. Sebelumnya, apakah sekolah ini pernah nggak ikut program adiwiyata sebelumnya? Belum pernah. Belum ya? Jadi ini program baru betul ya, ini adiwiyata ini ya? Terus apa ya ini persiapannya Ibu ini? Dalam rangka untuk mewujudkan program baru?
Ini di setiap kelas itu Bapak Ibu wali kelasnya sudah memprogramkan untuk membawa tanaman atau penghijauan seperti membawa bunga di pot, terus pupuk yang akan menyuburkan tanaman juga itu Pak. Oh, begitu. Sudah mulai berjalan itu. Itu apa? Tiap minggu sekali ada kegiatan lingkungan atau sebulan sekali bawa tanam atau gimana? Itu untuk setiap hari Jumat kan ada Jumat bersih. Jadi anak-anak beserta paguyuban itu dikoordinir oleh ketua paguyuban yang difasilitasi oleh sekolah untuk membersihkan depan, ada tempat taman, itu kita bersihkan, kita tanami bunga, seperti itu Pak. Oh. Kemudian paguyuban. Putra atau putri yang sekolah di sini? Putra. Putra kelas berapa Ibu? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Iya. Jarak rumah Ibu dengan sekolah? Kurang lebih 500 meter. Oh, dekat ya? Oh. Iya, dekat sekali Pak. Bertetangga malah. Ya, putra-putrinya ini Bu, apa? Ikut kegiatan ekstra apa ini? Kemarin sempat ikut di Itajamnas Pramuka. Kemudian ikut tari yang kebetulan pada waktu itu ibu guru dan bapak guru yang melatih tari remo. Jadi alhamdulillah walaupun putra tapi anak saya termotivasi untuk ikut tari. Oh, bagus ya. Pramuka, tari ya. Oh. Iya. Menurut Ibu ini keunikan sekolah ini dia apa, Bu? Sehingga Ibu kok begitu tertarik menyekolahkan putranya di sekolah ini? Iya, saya merasa tertarik di SDN Medoro ini Pak. Kita kan di pedesaan ya. Tapi kebiasaan-kebiasaan itu yang bikin saya jadi termotivasi untuk menyekolahkan anak saya di SDN Medoro. Selain tempatnya yang dekat, tertanam nilai-nilai religi seperti kesopanan. Jadi di depan pintu itu anak-anak sudah tahu kan ada yang jaga regol ya Pak. Terus pada waktu bersepeda itu mereka turun. Bapak Ibu gurunya menyambut di depan pagar kemudian bersalaman. Itu yang saya paling suka sekali. Jadi anak-anak merasa pendidikan moralnya lebih terlatih. Lebih ke itu. Serta pendidikannya yang ya saya rasa guru-gurunya juga kalau di pedesaan insya Allah sudah mumpuni. Ya. Ibu, putranya pernah nggak bangun terlambat sehingga ke sekolah yang terlambat? Pernah Pak, memang namanya anak-anak pernah. Tapi karena tertanam kedisiplinan bahwa jam 6 kalau bisa sudah siap masuk sekolah, 6:30 paling enggak sudah harus di sekolah. Jadi mau tidak mau mereka termotivasi Pak. Kalau orang tua yang membilangi mungkin enggak seberapa, tapi karena ibu guru, bapak guru yang membilangi mungkin mereka jadi termotivasi. Kalau terlambat, mereka juga sungkan sama teman-temannya. Wow. Seperti itu. Selama putranya sekolah di sini, ya, perubahan perilaku apa yang signifikan sehingga betul-betul membuat ibu terkesan? Ini apa perubahan perilakunya yang? Kalau perubahannya mungkin lebih ke disiplin belajar dan disiplin sholat Jumat. Mungkin dulu sholat Jumat mungkin kalau nggak diajak ayahnya baru sholat Jumat. Tapi kalau sekarang kan di sekolahan Medoro, SDN Medoro kan ada program Jumat dengan sholat Jumat berjamaah di masjid besar di Medoro. Jadi itu yang mungkin membanggakan bagi saya karena anak sekecil kelas 5 SD kadang dia asik bermain HP, televisi, tapi pada waktu Jumat dia seakan-akan termotivasi untuk sholat Jumat. Kemudian tentunya selama pembelajaran ini kan mungkin ada tugas-tugas itu ya kan dari sekolah itu. Gimana anak-anak semangat sehingga mengumpulkan tugas sesuai
tepat waktu atau gimana, Bu? Alhamdulillah untuk sampai dengan saat ini anak-anak untuk tugas yang di sekolah yang diberikan tepat waktu. Kemudian kita menerapkan sistem 821-721. Jadi pada 1921 paling tidak di antara jam-jam 7 atau 19 sampai dengan jam 21 anak-anak free dari paling tidak HP, televisi. Jadi mereka lebih fokus. Dan dampaknya mungkin nanti PR atau tugas-tugas yang diberikan ibu guru bisa tepat waktu untuk dikerjakan. Gitu. Ya. Dari pengalaman Ibu, pengamatan, itu gimana Ibu? Perasaan Ibu menyekolahkan putranya di SDN Medoro? Bagaimana perasaannya? Saya merasa nyaman, kemudian anak saya juga merasa nyaman, guru-guru juga membimbing dia di sekolah, jadi saya merasa yang terbaik ya SDN Medoro. Ibu puas dengan layanan pendidikan dan pembelajaran di SDN Medoro ini? Sangat puas. Sangat puas ya, luar biasa sekali. Nggih. Terus yang Ibu di sebelahnya juga ini alumni atau orang tua? Nggih, wali murid, Pak. Wali murid. Mungkin Pak Arif, monggo menambahkan Pak Arif. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu di sini adalah wali murid. Ini saya tanya yang paling kiri yang pakai baju kuning, yang pakai jilbab kuning. Enggak apa-apa Bu, posisinya begitu aja. Mungkin geser sedikit biar kelihatan kamera. Yang kuning kelihatan separuh. Iya. Sudah. Ya. Baik. Ibu orang tua? Orang tua kelas 4 SD. Ibu punya putra berapa, Bu? Atau putri berapa? Dua. Yang nomor 1 usia berapa, Bu? Nomor 1 kelas SMA kelas 1, Pak. SMK. SMA kelas 1. Nomor 2? Nomor 2 kelas 4 SD, putri. Putri. Oke. Sekolahnya di sekolah Wedoro ini, Bu ya? SDN. Oh, ya. Dulu kakaknya apa juga sekolah di sini, Bu? Yang saya pindahan, Pak. Oh, pindahan. Kampung ke Wedoro sini, ke Lamongan, gitu. Jarak sekolah Ibu, jarak rumah Ibu ke sekolah ini berapa meter? 600 meter. Oh, kurang dari 1 kilo, ya? Ada sekolah lain lagi enggak, Bu, di sekitar sini? Ada, Pak. Sekolah apa namanya? SDN Sewor. Oh, SDN Sewor itu jaraknya berapa meter dari rumah Ibu? Sama, Pak. 600 meter. Oh, sama. Kalau Ibu itu rumahnya di Wedoro apa di Sewor? Saya domisili Tulungagung, Pak. Kalau di sini saya di nggih. Domisili Tulungagung, jauh sekali ya? Di sini saya masih kontrak. Kalau ke Sewor itu sama-sama dekat, Pak. Sama-sama dekat. Jadi saya kontraknya tuh pas tengah-tengahnya. Nah, terus kenapa Ibu milih sekolah di Wedoro ini, Bu, daripada di Sewor? Karena satu, anak kenal dengan teman-temannya di sini dulu, di Wedoro dulu daripada di Sewor. Yang kedua, ibu gurunya di sini ramah. Terus ada itu, Pak, pembelajaran buat anak disiplin lagi. Jogoregol itu, Pak, yang paling bagus. Anak-anak bisa disiplin sekali. Oke. Jadi di tempat Ibu ini, Ibu ini kelas 1 sampai kelas 4 ya sudah ya. Apakah anak Ibu pernah cerita kegiatan apa saja yang ada di sekolah? Pernah. Apa yang diceritakan?
membuat kolase, itu dibawa pulang ke sekolah, diutus gurune membuat kolase. Terus itu dari biji-bijian itu, jadi disuruh membuat kolase dari biji-bijian, besok dikumpulkan gitu. Oh begitu. Terus setelah membuat itu ditaruh di rumah apa ditaruh di sekolah? Pak. Dipajang di kelas-kelas. Putra atau putri Ibu pernah lomba mewakili sekolah? Dereng, Pak. Pernah ikut lomba di sekolah? Lomba. Belum. Ya. Apakah di sekolah pernah mengadakan lomba-lomba, Bu? Di sekolah SDN? Kemarin 17 Hari Anak Nasional, lomba menggambar, lomba melukis. Ya, apakah anak Ibu ikut? Dalam, Pak. Apakah putranya Ibu ikut lomba itu? Ikut semua, Pak. Semua siswa ikut. Berarti ikut di sekolah itu ya, Bu ya? Apakah juara, Bu? Boten. Iya. Karena yang juara dipilih, Bu ya. Ibu, apakah pernah dapat cerita dari putranya apa putrinya, Bu? Mohon maaf. Putri. Putrinya. Siapa guru yang paling disukai di sekolah? Mulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Alhamdulillah kalau anak saya itu dekat sama guru-gurunya ya Pak ya. Jadi mulai kelas 1 sama kelas 4 itu semuanya suka. Kalau yang paling disukai? Yang paling disukai kelas 4, Devi. Katanya gurunya supel, ramah. Oh gitu Bu ya. Dulu anaknya, putrinya itu pernah dapat tugas kebersihan enggak, Bu? Pernah. Kelas berapa, Bu? Di piket kelas, piket kebersihan. Piket kebersihan. Ya, itu kelas berapa? Kelas 4 atau kelas 1? TK mulai dari kelas 1. TK sudah ada piket kalau kelas. TK itu yang bersihkan, TK itu kalau yang bersihkan anaknya apa ibunya ya? Anak sama wali murid. Biasanya kalau anak itu ibu wali muridnya yang membersihkan ya. Tapi ada Bu ya jadwal itu ya. Gurunya juga ikut. Oke. Terus ini Bu, kalau di sekolah itu apakah wajib berseragam atau mungkin ada hari-hari tertentu yang bebas tidak menggunakan seragam? Wajib Pak. Kedisiplinan berseragam wajib. Kalau Jumat Pahing itu di SD sini ada istighosa Pak. Jadi pakai busana muslim. Jam berapa kalau hari Jumat itu? Istighosanya jam berapa? Kenapa Bu? Jam berapa Bu? Jumat Pahing pagi jam 7 sama seperti anak-anak masuk sekolah itu Pak. Jam 7 setelah itu pulang. Ya. Setelah itu ada pembelajaran satu mata pelajaran. Oh iya. Ibu tahu enggak di sekolah ini ada ekstrakurikulernya apa saja? Tahu Pak. Apa saja Bu? Pramuka, tari, voli, rebana. Oh iya. Terus Ibu putrinya ikut kegiatan apa? Pramuka. Biasanya pramukanya hari apa saja Bu? Kegiatan pramukanya? Sabtu. Oh hari Sabtu. Sabtu Minggu. Oke. Kira-kira menurut Ibu apa yang belum ada di sekolah ini yang mungkin perlu diperlukan? Ada. Yang diperlukan. Ulangi Pak, apunten. Kira-kira Ibu ini punya usul apa untuk sekolah ini supaya lebih baik?
Taman, Pak. Kalau taman di sini masih sangat nggih, ngapunten nggih Pak, nggih, tamannya masih jelek. Nggih, enggak apa-apa, Bu. Itu kan usul Nggih. untuk sekolah nanti diperbaiki. Nggih. Taman sekolah ya, Bu ya. Katanya tadi Taman tamannya sekolah Bu, Pak. sengaja dirubah karena untuk bangunan atau apa tadi kata Pak Kepala Sekolah. Oke, baik. Di sini ada yang komite enggak, Bu? Ibu berempat ini. Ada yang jadi komite? Ya, komite. Siapa yang jadi komite, Bu? Oh, nggih, Ibu komite. Saya ke Ibu komite, nggih. Bu, sudah berapa tahun Bu jadi komite? Baru tahun berjalan ini, Pak. Saya yang Baru tahun berjalan. Oh ya, yang komite ada 2 orang. Iya. Bu, baik. Yang baru tahun ini siapa? Panjenengan ya, Bu ya. Oke, baik. Mengapa Ibu tahu dipilih jadi komite? Itu atas persetujuan kemarin kan musyawarah Pak Kemal, ya itu persetujuan dari wali murid dan pihak SDN Medoro. Oh begitu. Ibu dari komite ada SK-nya Bu? Ada Pak. SK-nya yang tanda tangan siapa Bu? Yang tanda tangan Pak Garbu Pak. Kepala sekolahnya. Kepala sekolah sebelumnya. Ini kan Pak Aan kepala sekolah yang. Oh iya, kepala sekolah yang dulu itu ya. Ketua komitenya siapa Bu namanya? Bu Suhartanti Pak. Bu Suhartanti. Kegiatan komite apa saja Bu? Kegiatan komite menyusun arkas bersama pihak sekolah. Menyusun apa Bu? Mohon maaf. Menyusun RKAS, sorry. Maaf Pak, RKAS. Terus? Terus berembuk visi misi sekolah. Terus? Yang akan digunakan juga. Oh, dan program-program berkelanjutan yang ada di SDN Medoro. Oke, baik. Apakah di sekolah SDN Medoro ini ada SPP-nya, Bu? Bayar SPP? Tiap bulan boten, Pak. Tiap bulan boten. Kalau tiap 1 semester? Boten juga, tidak ada. Kalau setiap tahun? Tiap tahun itu kita sebut temporer, Pak. Oh, temporer. Berarti ada dana tarikan untuk bekerja temporer. Dana itu biasanya dana dari wali murid yang disepakati wali murid dan pihak sekolah untuk pembangunan berkelanjutan di SDN Medoro sendiri. Oh, untuk pembangunan. Baik. Bu, untuk temporer itu biasanya berapa, Bu, yang ditarik oleh sekolah? 150.000 per tahun. 110.000 per tahun. Itu yang terakhir Pak. Tapi kita dana itu disepakati sesuai kesepakatan, menyesuaikan. Oh berarti 110.000 itu bisa dikatakan minimal ya Bu ya? Atau maksimal? Paling sedikit atau paling banyak? 100.000 itu patokan untuk setiap siswa. Oh patokan untuk setiap siswa. Berarti boleh lebih tinggi Bu ya? Boleh. Jika wali murid menghendaki memberi lebih, saya kira pihak sekolah bisa menerima dengan sangat lapang dada. Itu siapa yang pegang uangnya, Bu? Yang memegang uang bendahara. Bendahara sekolah atau bendahara komite? Bendahara komite, Pak. Karena ini program komite dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama, jadi yang memegang bendahara komite. Berarti itu adalah dikelola oleh komite sendiri, Bu ya? Bendahara komite. Bendahara komitenya itu jadi guru, betul Bu? Wali murid, Pak. Pengurus komite dari wali murid sedanten. Oh, seluruhnya wali murid, pengurus komite? Oke, baik. Kalau pengeluarannya biasanya laporannya ke siapa, Bu? Laporan pertama kan bendahara menulis, tetap dilaporkan ke ketua komite dan kepala sekolah. Ketua komite dan kepala sekolah. Dari, mohon maaf, Ibu putranya atau putrinya kelas berapa? Gitu? Kelas 1, Pak. Kelas 1. Punya putri atau kakaknya? Betul. Ibu punya putra berapa? Putra. Oh, baru 1.
Putra Oke. baru 1, kelas 1 ini. Iya. Oke, baik. Berarti dana itu dikelola oleh komite, kemudian biasanya untuk pengeluarannya itu atas inisiatif komite sendiri atau kepala sekolah, Bu? Inisiatif tetap berembuk, Pak. Pertama, kalau ada usulan dari wali murid dirembukkan dulu, kalau Oke. setuju baru fit. Oh begitu. Sepengetahuan Ibu, apa yang sudah dihasilkan oleh dana itu? Maksudnya sudah membangun apa, membuat apa, membeli apa? Yang terakhir pembangunan musola itu Pembangunan tidak musola. berjalan. Sebelumnya pembangunan paving di halaman sekolah, pembuatan pagar dan parkir. Ya itu. 3 tahun berjalan berarti musolanya itu dibangun selama 3 tahun atau sudah 3 tahun terakhir? J, selama 3 tahun. Oh begitu. Jadi bertahap, Pak. Oke. Karena dananya kan tidak mungkin langsung bisa jadi musola yang bagus, jadi bertahap. Ya. Kalau ada kekurangan keuangan biasanya bagaimana? Apa yang dilakukan oleh komite? Kalau ada kekurangan keuangan, kita rembukan bagaimana solusinya, bisa dimintakan ke donatur juga. Oh begitu. Baik, untuk komite, apakah pernah mendanai selain keuangan, selain bangunan, Bu? Belum, Pak. Berarti hanya fokus kepada bangunan gitu, ya? Y, karena untuk lainnya semua sudah diatasi oleh SDN Medoro sendiri, dan alhamdulillah tidak atau belum pernah menarik selain itu. Menurut sepengetahuan Ibu, apakah sekolah SDN Medoro ini pernah ada audit, Bu? Kalau sepengetahuan saya, boten. Kalau dana komite itu biasanya yang mengawasi penggunaan dan lain-lain itu dari komite sendiri atau dari ada orang luar, Bu, yang mengecek penggunaan keuangannya? Dari komite. Dari komite itu sendiri, ya. diketahui atau mengetahui Bapak Kepala Sekolah itu pasti. Oke, baik. Saya tanya terakhir, Bu, kepada panjenengan, apakah Ibu pernah mengetahui bahwa dana komite itu digunakan untuk misalnya siswa lomba kemana, kemudian menggunakan dana komite itu? Oh, boten, Pak. Tidak. Saya pastikan tidak. Ini di antara Ibu berempat ini yang paling putranya paling senior? Maksudnya kelas 6 ada? Kelas berapa, Bu? Kelas 5. Kelas 5. Punya putra laki atau putri laki enggak, Bu? Laki-laki, Pak. Laki-laki. Itu anak berapa, Bu? Anak keberapa? Anak saya 2, yang pertama perempuan sudah kuliah, yang kedua laki-laki kelas 5 SD. Kelas 5. Dulu yang sudah kuliah itu apa juga sekolah di sini, Bu? Pasti, Pak, di Medoro. Oh, pasti ya. Jadi Ya. produk Medoro ya, Bu ya? Produk SDN Medoro ya, Bu ya? Itu karena rumahnya Medoro atau karena ketepatan kenal dengan gurunya? Saya sebetulnya pendatang, Pak. Asli saya Paciran, daerah Pantura. Tapi karena ya, betul. Terus saya pindahan ke sini, dan kebetulan memang saya berdekatan dengan SDN Medoro. Kalau boleh tahu, Ibu sehari-hari profesinya sebagai apa? Saya sebagai petugas kesehatan, Pak. Petugas kesehatan di Sukorame atau di Medoro? Betul, di Sukorame. Oh begitu. Apa menurut Ibu apa prestasi yang paling membanggakan di SDN Medoro ini? Kalau menurut saya itu dari SDN sekecamatan Sukorame itu terfavorit, Pak Medoro, dengan jumlah siswa yang terbanyak. Berarti menurut Ibu SDN ini paling favorit sekecamatan Sukorame? Itu karena Ibu menyekolahkan anaknya di sini atau karena Ibu sudah survei tanya kemana-mana? Betul, saya kan orang baru, saya pendatang.
Saya bukan asli Wedoro. Jadi sebelum menyekolahkan otomatis saya survei dulu. Saya juga kan dekat dengan Sewor, Pak. Dekat dengan Kedungrejo juga. Oh iya. Tapi Ibu lebih memilih di sini ya, Bu ya. Betul. Baik. Ini yang paling kanan apa yang paling kiri yang belum saya tanya? Bu, komite juga ya yang tinggal lebih dari 1 tahun. Iya. Yang paling ini yang pakai biru. Ibu putrinya atau putranya kelas berapa? Tadi yang paling tinggi kelas 5, kelas 4. Iya, putranya Kelas 4. Iya. Oke, baik. Putranya ada saudaranya, Bu? Belum. Doanya, Pak. Jadi doakan semoga ada saudaranya lagi dan sekolah di sini lagi ya, Bu ya. Iya, Pak. Putranya panjenengan apa sudah pernah ikut lomba di luar kecamatan, Bu? Di luar desa? Kemarin itu Siaga Garuda, Pak. Pramuka Garuda. Oh, pramuka. Iya. Oh, gitu. Oke. Juara, Bu? Ya, berpartisipasi. Oh, berpartisipasi. Iya. Oke, baik. Saya tanya yang terakhir untuk Ibu. Kira-kira apa harapan Ibu yang menurut panjenengan di sini belum ada selain taman tadi itu ya, selain taman. Ngapunten Pak, boten anu ya, dengaran ya. Oh, ya. Selain taman, kira-kira apa yang perlu diperbaiki di sekolah ini, Bu? Ya tadi itu perpus digital literasi itu loh Pak. Kafe literasi tadi yang sudah dibicarakan Bu Tanti, insya Allah semoga tahun ini sudah bisa berjalan ya. Supaya anak-anak juga lebih motivasi belajarnya itu semakin tinggi. Berarti memang menurut Ibu digital tadi sangat penting ya Bu ya? Kalau boleh tahu Ibu profesinya sebagai apa? Saya ibu rumah tangga, Pak. Oke, ibu rumah tangga. Ya, bisa membantu anaknya, Bu ya? Oke. Ya, kebetulan anak saya itu kalau disuruh baca kan agak sulit. Mungkin dengan adanya panjenengan kan selaku komite, nggih? Nggih. Pernah diajak rapat apa saja, Bu, sama sekolah sejak kelas 1 dulu? Putranya. Rapat komite yang membahas tentang program kita yang akan dilaksanakan pada 1 tahun itu. Rapatnya tentang apa saja, Bu? Apa? Rapatnya tentang apa saja? Harapan saya. Rapatnya bukan, Bu. Oh, rapat. Ya, rapat. Rapatnya membahas tentang program yang akan dilakukan pada tahun berjalan. Misalnya kalau yang sudah selesai ini dulu kan membangun musola. Jadi programnya itu dulu. Kalau untuk yang tahun ini itu perpus digital itu untuk tahun ini, insya Allah. Oke, baik. Saya kira cukup, Pak Yatno. Ibu-ibu ini pintar-pintar Pak Yatno ya. Ngerti tahun berjalan, ngerti rapat digital. Wah, luar biasa. Yang ngerti ada tahun berjalan itu hanya beberapa orang. Baik, terima kasih Ibu. Matur nuwun. Semoga putra-putrinya sukses, ya. Amin. Terima kasih Pak Arif. Ini saya kira sudah cukup Pak untuk hari pertama ini, ya. Saya kira cukup. Nanti kita persiapkan untuk berikutnya. Bisa dikembalikan kepada kepala sekolahnya, Bu. Pak atau terima kasih. Matur nuwun Ibu, nggih, semoga sukses, nggih. Ibu, matur suwun. Pak Yatno ini posisi di kantor apa di rumah Pak, saya Pak. Di rumah saya. Iya, yang penting sinyalnya lancar kan. Ya, alhamdulillah Pak.
Kalau di kantor khawatir Pak, nah di sana banyak yang pakai terus. Ya pakai terus suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Aan. Nggih, Pak Alim dan Pak Suyatno. Oke. Alhamdulillah di hari pertama ini kita sudah melaksanakan data ke komite, kepala sekolah, ke guru-guru ya. Alhamdulillah untuk ini berjalan lancar. Alhamdulillah Bapak. Hari pertama ini kita akhiri sampai di sini dan besok kita kembali lagi pukul 8. Siap Bapak. Untuk melaksanakan pembelajaran, kemudian wawancara dengan guru kaitan dengan pembelajaran, kemudian ke siswa, gitu ya. Siap Bapak. Oke. Kemudian untuk videonya nanti bisa ditaruh di drive begitu, nanti kami diberi linknya gitu ya, sehingga kami bisa mengakses. Siap Bapak. Kita upload. Terima kasih Pak An atas waktunya. Alhamdulillah jalan sesuai dengan harapan kita dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi